Halo semua, apa kabar? Hari ini kita punya satu cerita yang, jujur aja bikin kita mikir keras. Datanya dari Sleman, di mana batas antara melindungi lingkungan sama berbuat kejahatan itu jadi tipis banget, kayak benang. Yuk kita bedah bareng-bareng kasus yang rumit ini. Oke, biasanya kan kalau bahas kasus kita mulai dari awal ya. Tapi kali ini kita coba cara beda. Kita loncat langsung ke bagian paling gregetnya. Kenasib yang lagi dihadapi 7 orang warga sekarang ini. Tuntutan dari jaksa penuntut umum itu bukan main-main, bukan 1, bukan 2 tahun, tapi 12 tahun penjara. Gila, 12 tahun. Dan yang perlu dicatat, tuntutan seberat itu bukan buat penjahat kambuhan atau gembong narkoba. Bukan, ini buat 7 warga biasa yang cuma mencoba menghentikan kejahatan di kampung mereka. Kok bisa? Nah, ini dia nih yang bikin penasaran, gimana ceritanya dari niat baik bisa berujung tuntutan seberat itu. Oke, kita putar waktu mundur sedikit ya, kita flashback ke malam kejadian yang jadi pemicu semuanya. Sebelum lanjut, kita harus paham dulu satu istilah kunci, kelitih. Buat yang mungkin belum familiar, kelitih ini tuh semacam aksi kekerasan di jalanan yang acak banget. Biasanya pelakunya geng-geng bersenjata. Dan ini udah jadi momok yang menakutkan banget buat warga di Yogyakarta. Jadi kronologinya kira-kira begini. Warga itu udah resah banget, udah di puncak kecemasan gara-gara serangan kelitih yang makin menjadi-jadi. Sampai akhirnya, malam itu mereka nekat, secara spontan aja gitu, buat mencegat sekelompok orang yang mereka curigai. Tapi sayangnya, konfrontasi itu malah berakhir jadi tragedi. Nah, disinilah inti persoalannya. Ada jurang yang dalam banget antara niat awal mereka sama apa yang terjadi pada akhirnya. Beda jauh. Coba deh, kita lihat perbandingannya. Niatnya mulia banget, pengen nyetop potensi serangan kelitih dan melindungi lingkungan mereka. Hasilnya, 1 orang dari kelompok yang dicurigai itu tewas dan 1 lagi luka-luka. Dan inilah yang bikin mereka sekarang duduk di kursi pesakitan. Tapi, tunggu dulu. Biar adil, kita juga harus coba ngerti posisi mereka. Sebenarnya, ancaman sebesar apa sih yang mereka pikir lagi mereka hadapi malam itu? Tujuan para terdakwa ini sebetulnya simpel banget. Nggak macam-macam. Mereka cuma pengen melindungi komunitas mereka dari teror. Udah, itu aja. Jadi di benak mereka, ini bukan aksi menyerang, tapi aksi bertahan. Dan ternyata ketakutan mereka itu bukan tanpa alasan loh. Kelompok yang mereka cegat itu kedapatan bawa 3 buah korbek. Tahu korbek? Itu semacam celurit raksasa. Panjangnya bisa sampai 1,3 meter. Bisa bayangin? Ini jelas bukan senjata buat main-main. Ini senjata yang sangat mematikan. Oke, sekarang kita coba geser sedikit ya. Kita lihat dari sisi manusianya, dari sisi para terdakwa ini. Apa sih sebenarnya yang ada di hati dan pikiran mereka selama proses hukum ini berjalan? Nah, ini yang menarik. Mereka tuh nggak minta dibebasin sepenuhnya. Nggak, permintaan mereka sederhana aja. Tolong jangan pukul rata hukumannya. Tolong pertimbangkan konteksnya. Mereka cuma minta keadilan yang seimbang, yang proporsional. Yah, bisa kebayang nggak sih gimana tekanan batin mereka sekarang? Ketujuh orang ini lagi nungguin nasib mereka di ujung palu hakim. Nungguin putusan yang bakal nentuin sisa hidup mereka. Pastinya berat banget. Pada akhirnya, semua cerita, semua drama, dan dilema ini akan bermuara pada satu momen penentuan yang krusial. Dan momen itu akan tiba besok tanggal 10 Februari 2026. Yap, besok banget. Hari itu bakal jadi jawaban atas nasib mereka semua. Kasus ini tuh ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar yang jujur aja susah banget dijawabnya. Kalau negara atau aparat dirasa lamban bertindak, di mana sih batas antara kewajiban kita buat menjaga lingkungan dengan tindakan main hakim sendiri? Nah, ini jadi bahan renungan kita bersama. Coba deh menurut kalian gimana?